Yes, DJ. Halo guys, kembali lagi di channelnya Dekorasi guys. Sekarang mau ngapain sih Mas Masuk? Jangan bingung banget, ini udah nggak ada konten. Habis. Takon emang siapa sih ya? Yes, tak kondisi lah. Lagi ngapa sih Mas janjane sih? Nih ngasih oli guys, bikin video ngasih oli aja nih, masukin ke sini. Gimana? Kayak goblok banget ya, ngobrol nauli apa tak ngerti lah. Oh, ngasih ya. Iya lah, yo ada budi sih. Bukan sesuatu. Wah, ketemu bosnya ke. Wow, kemana? Iya bos, kira konten apa bos? Kalau konten apa sih ya? Iya bos, bingung. Bosen banget. Ya boleh dilihat-lihat sekeliling apa yang kepengen dilihat. Di bengkel ini ada apa aja sih sekarang, lagi antrian apa? Lihat sana. Shit. Kita cari-cari barang buat menjadi konten. Wah, NSR ada 2. Terus ini, waduh, motornya nggak ada geruk semua, nggak ada balap, nggak ada event, nggak ada lintasan. Waduh, kira-kira banget ke. Luput. Motornya sama bayi sih Mas Marso. Kan, bro kan mesin review kan? Hah? Sama mesin review. Apa ya? Di. Iya, ada mesin review bos. Mau diapain ini bos? Wah, betul nih. Kepo banget sih. Ya wajar bos. Kan orang ngerti, jadi kepo. Ini harus dipelajari bos, by bos yang dengan konten bos. Ibu ya. Iya. Kontennya ibu ya. Iya. Halo guys, selamat siang. Siang ini nggak ada konten. Nggak ada konten kok. Gak ada. Ya udah matikan videonya lah. Nggak, gue ya. Aja, iki. Nah, kayaknya mandan sangar gitu bos. Oke, siang ini mau bahas review aja ya. Iya. Oke, apa yang kalian tahu tentang review standar porting? Nah, itu lagi ramai kelasnya itu. Iya bos. Review standar porting juga kebetulan kita ada seripilan, ini bahasa Indonesia seripilan apa ya? Sampingan. Nah, kita bikin review standar porting. Bukan motor kita, motor orang, motor tetangga, tetapi kita dipercaya untuk ngeriset mesinnya, hitungannya apa segala macam. Tetap eksekutornya nanti ya mereka atau sini gitu ya. Ini salah satu proyeknya Mr. Andri. Kalian tahu ya Mr. Andri yang sering ada tampil wajahnya di setiap video di Racing. Jadi eksekutornya dia, tapi semua riset hitungan saya yang meriset. Kebetulan ya bisa dibilang kita sama-sama lah di sini. Oke, apa yang kalian tahu tentang MB porting? Ngomong. Mungkin klep standar. Terus noken standar. Terus sehernya standar gak sih bos? Itu kayaknya gak standar apa gimana sih? Saya tidak tahu. Terus tahumu aja. Terus kalau pengapian mungkin bebas kayaknya ya bos. Terus setahumu lah. Rasionya nggak tahu saya kalau rasio. Ya wes. Terus karbonnya orang ngerti bos juga bos. Oke. Ya. Jadi begini. Kelas ini itu adalah kelas resmi di event drag bike, pasti ada kelas ini. FU 155 standar porting. Dengar kata-kata standar kan dalam bayangan kalian standar seperti 116 cc standar, ya pengapian standar, CDI standar, kuis standar, magnet standar, Ya. rasio bebas, piston cc-nya 116. Intinya gitu. Yang berbeda dengan heavy porting adalah ini pengapiannya bebas, karbonnya bebas. Di pengapian kamu mau pakai programmable ya boleh, mau pengapian kompor gas ya boleh. Main kayaknya. Bebas. Karburator, mau pakai karburator Bravo ya boleh. Mau pakai karburator 38 Aerostriker PWK, apa mau pakai Electron ya boleh. Gitu bedanya situ. Oh iya. Cuman cc-nya 155. Ah. Gearbox
bebas. Stroke standar. Standar. Krek as boleh modif, tapi stroke standar. Magnet standar, tidak boleh dibubut. Baterai bos, Baterai siapa? apa jeroannya kayak lu? Sing magnetnya apa-apanya itu standar juga. Apa? Magnet jadi baterai, sok. Kami cukup bagi batu magnet Iya. tetap terpasang. Oh. Terus apa lagi ya yang harus standar di sini? Klepnya standar. Noken as tidak boleh dibubut. Harus standar. Mau pakai in X atau in yang penting standarnya motor FU. Bebas. Ya. Nokennya standar. Nah, barangnya racing. CDI-nya programmable. Untuk motor yang ini ya, saya sebut untuk motor yang ini paling nggak mewakili FU porting di mana-mana. Kok itu balapan apa? Gak tahu bos. Hah? Gak tahu. Padahal Aduh mental bos. ya kan piston standar, klepnya standar. Iya. Terus CC standar, klepnya standar. Iya. 155 lah. Nah, berarti kamu itu sebenarnya dibilang standar banget enggak? Pengapiannya Racing. program boleh, karbunya gede-gede ya boleh. Ya, Betul. yang jadi bingung begini. Di sini kebetulan ini headnya di sini. Kalau kurang jelas kasih lampu. Jelas banget. Ya, ini klep standar semua. Ya. Oke, klep kecil-kecil. Lubang manifolnya otomatis mengikuti karbunya. Karbunya ambil tuh, situ. Waduh. Karbunya seperti ini, kan gede banget. Karbu EVU standarnya berapa sih? Kan kecil. 28 ya. Ya, EVU ya 26. 26. Nah, ini 35. Nah, apa mampu ya karbu segede ini masuk ke sini gitu? Maksudnya apa nggak kegedean karbunya gitu? Iya. Coba dipikir, bagaimana sih cara bikinnya EVU porting itu? Bagaimana cara bikinnya coba? Ya saya tidak Semuanya tahu. itu tidak masuk teori. Masuk akal kayak bos. Tidak masuk teori Ya, lah. Mesin segitu 150 cc nggak ada karbonnya 35. Iya betul. Wah, ini gede banget gitu kan. Padahal klepnya standar. Gimana coba? Kalian pernah dengar suaranya kan? Iya. Gitu kan? Ya. Kenceng apa enggak? Kenceng. EVU porting, gila. Kenceng. Ya. Zaman dulu mungkin time untuk EVU porting udah di berapa ya? Time berapa gitu? Maksudnya gini, dulu untuk dapat time segitu tuh harus rangka potong. Harus cc-nya 200 kayak gitu ya. Ya. Sekarang enggak, kenceng banget. Terus apa yang dimodif coba? Ya gak tahu bos. Kalian penasaran? Penasaran. Yang bikin motor yang kayak gini itu menurut saya lebih mahal Kenapa bos? daripada bikin yang jelas 200. Mahal apanya? Mikire. Oh, itu ya bos. Gimana caranya barang yang serba dibatasi bisa kenceng? 4 tak syaratnya noken, liftnya tinggi, durasinya lebar. Nah ini durasi standar, liftnya standar kok. Kok bisa karbonnya gede banget ya? Hah? Karbonnya bisa gede banget ya? Makanya, terus kalian main di mana coba? Guys, silakan bertanya sebelum saya cerita panjang lebar tentang EVU porting. Nanti saya akan bongkar semua itu mesinnya kayak apa, dalemannya kalau kamu pengen lihat. Oke, kemarin kalian saya belum tampilin video waktu saya bikin kerkas ini ya. Saya ada, nanti saya sisipin. Habis ini saya sisipin bikin kerkasnya kayak apa. Terus waktu saya bikin gigi rasio, gigi rasio. Waktu itu saya bikin gigi rasio untuk motor apa ya? Ya itu tonton aja, itu rasionya ini. Jadi yang dulu-dulu ini proyeknya sangat lambat sekali karena ini kebetulan motornya tetangga, bukan motor pelanggan. Jadi terbentur dana dan macam-macam lah. Yang ngerti dewek lah. Dana kurang ya proyeknya mandek, mangkrak.
Terus mau tanya apa Mas Arya? Gak bisa bertanya-tanya sebenarnya bos. Jadi gimana ya, motornya itu kelihatannya standar semua, kok bisa larinya seperti itu gitu loh bos. Jadi Ya, saya lihat channel yang bahas 155 kebetulan itu semua yang saya tonton memberikan inspirasi bagi saya. Bikinnya pada begitu gitu kan. Tapi saya nggak nyontek, saya tetap saya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana sih nyeting FU ini rumit. Rumitnya begini. Ini tidak ada setelan klep, semuanya pakai SIM. iya betul. Ya. Dan contoh di sini nih. Ngel kayaknya nih bos. Ambilin tang. Bentar guys. Tangi. Perhatikan di sini. Kalian tahu mesin FU ya? Ada tutupnya begini. Jadi si noken as. Mana noken as? Oke, jadi si noken as itu langsung nempel ke situ. Detail. Langsung nempel ke situ. Durasinya tidak ada perbandingan rocker arm dan macam-macam. Asal nempel ya wis langsung. Nanti. SIM ini SIM nih namanya SIM. Punya ketebalan, punya ukuran. Di sini nomornya 175. Berarti tebalnya 1,75 mili. Tebal tipisnya SIM mempengaruhi durasi. Kapan bukanya, kapan nutupnya itu tergantung ini. Kalau sekarang gini, FU terlalu renggang. Pada saat ini ditempel ke situ. Terus kalian ukur pakai puller. Dia renggang banget, berarti durasinya kecil. Betul nggak? Ya. Durasinya kecil. Terus liftnya juga berkurang. Betul. Ya. Dan suaranya berisik. Kayak ngeter ya bos. Nah, kalian sering lihat FU 155 suaranya berisik apa halus di bagian nokennya. Mungkin berisik kayaknya lu bos. Tapi ketutupan knalpot. Iya betul. Mungkin saja. Jadi intinya seninya adalah membuat, karena noken asal standar, kalian akan menghitung dan mengukur tebal tipisnya SIM untuk mendapatkan durasi yang kalian inginkan. Intinya itu. Walaupun masih banyak tips dan trik lain selain mengganti SIM. Misal SIM-nya di amplas, ditipisin, atau batang klepnya ditipisin biar SIM-nya pas gitu contohnya gitu. Banyak triknya. Nah ini yang saya bilang asik main FU itu yaitu. Yang kedua di bagian noken ini saya sudah modifikasi menggunakan lahar sini, dalamnya sini. Ya bos, itu fungsinya apa sih sebenarnya diganti? Licin. Coba yang masih standar satunya. Ada di sini. Cing bunyi pasang. Udah dibawa. Oh tidak Pak. Kurang ajar Pak. Bawa aja. Ini standarnya. Tidak ada roller, tidak ada lahar, tidak ada metal duduk, tidak ada apa-apa. Mereka hanya duduk di situ. Ya. Kemudian ini ditutup pakai tutupnya di situ. Kan pasti ada seret. Tidak selancar kalau menggunakan lahar. Ya. Ini kan seret. Jadi kebanyakan mereka di rumah pakai lahar seperti ini. Saya cuma ikut-ikut, saya nggak tahu ini. Gitu ya bos. Berarti kalau motor standar, misal ada orang mau bikin pose motor standar tapi kepengen dilahar, itu bisa mengakibatkan tambah awet apa tambah gimana bos? Tergantung proses buatnya, tergantung kualitas laharnya. Ya, kalau kualitas laharnya butut, ya sebentar aja rusak.
Gitu loh. Oh, Kalau iya. bikin ini bos-bosannya nggak kenceng kayak gini, nggak Ah. sopan, ya sebentar aja bejat. Oh iya. Oke, Heeh. seperti itu. Jadi ini saya gunakan open in di sini nanti. Kebetulan yang sebelah lagi dipuput karena nokennya yang satu udah kemakan, jadi saya ganti pakai noken yang masih standar. Terus kalian bisa lihat di bagian piston situ tuh, itu ada apanya sih? Silikon. Ada di penyet-penyet. Oh itu ya. Itu adalah lilin. Heeh. Itu untuk ngecek mentok atau tidak. Ya, tidak ada yang mentok kan? Tidak ada. Pada lilin setebal itu aja tidak mentok di head. Heeh. Oke. Apakah piston saya mendem, buang lilinnya biar tahu kayak apa sih itu? Bersihin. Itu penting. Proses pelilinan di sini penting sekali. Kapan-kapan nanti kalau saya bikin mesin Batak, saya udah pernah bikin kemarin Jupiter saya lilinnya. Iya. Live ya. Oh kayaknya. Oke. Ya itu lihat piston saya. Tuh. Oh, Rata sebenarnya nih. coba lihat dari samping. Itu lilinnya bersihin ya. Jenong banget kan? Bos, kelihatan bos. No. Banget kan? Iya. Oke. Kamu lihat model coakan klepnya itu dibersihin yang di dalam klep. Ada sesuatu yuk. Nah, itu satu aja contoh. Dalam banget bos. Jadi saya buatnya modelnya seperti itu. Ini buat sendiri. Ini adalah piston Vim piston Moto One 63,5 pen 15. Saya buat modelnya mirip seperti piston aftermarket yang sudah dijual di pasaran, tapi bentuknya sedikit berbeda. Kalau yang aftermarket tidak begini, cuman cara buat coakan klepnya ya sama bulat-bulat begitu, bukannya digeser, bukan digeser ya, bikin coakannya, tapi dibor. Seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga kompresinya tinggi. Oh ya. Terus FU pen piston originalnya 16. Oh ini saya pakai piston pen 15. Kenapa bos? Bagaimana maksudnya? Berarti stang pistonnya saya ganti. Saya ganti stang piston pakai punya Tiger. Saya modifikasi daun kerak asnya saya tipisin setengah mili kanan kiri biar masuk pada saat dipasang piston Tiger. Mungkin bagi kalian yang awam dengar saya ngobrol cerita begini, kalian pasti mana sih om gambarnya, saya takut terlalu panjang guys. Saya cerita aja bahwa kelihatannya standar tapi padahal banyak yang dirubah. Ya, pistonnya forging. Moto One katanya forging tapi nggak tahu. Murah sih masalahnya. Biasanya saya piston forging mahal tapi ini murah. Terus gimana bos? Ini kelanjutannya? Apa nek? Ya men pada penasaran, kis pada penasaran kayaknya. Oke. Apa yang ingin dijelaskan? Ya kamu tanya, ya kamu pengen tanya apa? Dia tanya semua nih, biar tahu semua nih. Itu isi tanya satu-satu untuk jawab. Aku sambil boboan. Aduh, angeleko ya. Gimana? Aduh. Ini keras diapain bos? Kalau di keras, mungkin bosnya tadi udah ngomong kerasnya juga saya rubah. Oke, kertas seperti di video saya gitu ya. Sorry guys, ini bukan tidak sopan. Nih lihat, cakra melendung, lihat ini. Nih. Aduh. Saya habis itu guys, atraksi semalam. Kertas seperti nanti di cuplikannya tadi yang kalian sudah lihat itu. Seperti itulah saya bikin kertasnya. Kertasnya tetap saya rubah, titik balannya saya rubah, balancernya pun saya rubah. Untuk apa? Pistonnya jelas lebih berat guys daripada piston Bawaannya. bawaannya. Otomatis saya harus
merubah titik lontarnya as untuk mengimbangi bobot piston dan setang piston trigger. Seperti itu. Betul. Seperti apa perubahannya ini susah dijelaskan guys kalau ngobrol masalah kertas. Mbok penasaran kepengen diapain sih? Bongkar belah semua nih. Belah. Iya. Males. Aku males bongkarnya guys. Apa harus dibongkar? Yo biar tahu apa rasionya, rasnya, semua dan lain sebagainya. Oh, Gak usah lah. rasionya ya? Iya. Nggak usah lah. Apa rasionya rahasia pak? Enggak, saya cuman modif di gigi 1. Jadi berapa bos? Lupa. Ya. Terus apa lagi? Tanya apa lagi? Ini rasionya udah di matic atau gimana? Biasanya kan pada rasionya matic kan ini gitu loh bos. Sudah, ini sudah di matic. Waduh. Itu tapi boleh bos. Panen. Dalam spek seperti itu di matic itu boleh. Boleh. Oh boleh. Yang penting rasio kan bebas. Yo. Udah itu mantel baik pribadi. Iya orang tiga bos. Ya kau ada takut ke AC ya. No wish mikir. Wis. Ke AC oksigen. Baru ini berarti orang lain pendukungnya nggak dicoba. Coba kamu deketin Maso, terus tanya sama dia. Tahun apa mau kira-kira? Mungkin review. Oh, per tahun apa jajal? Kira takon. Tanyain ke Pak Bawor ya. Keras emang dirubah. Apa pendukungnya nggak dirubah? Emang motor review nggak ada balancernya apa? Perasaan Miki wis menang takon ki wis. Apa iya? Iya. Apa wis takon balancernya wis dirubah? Wis. Dapak nak. Jarine ditambahi. Iya. Kowe silit kowe lu. Oh ternyata salah fokus guys. Harusnya tadi udah ngomong guys, tapi salah fokus maksudnya. Oke. Oke. Terus sebenarnya modifikasi begini banyak. Saya makannya bukannya saya pelit. Saya malas cerita. Gak ada beda antara punya saya dan punya kalian atau punya orang-orang atau punya siapapun, tidak ada beda. Intinya siapa yang berhasil memadukan oprekan-oprekan dari semua part yang ada, oprekannya pas, paduannya pas, mesti motornya ketemunya kenceng. Ya. Tapi kenceng ada dua. Terlalu kenceng motor nggak bisa dinaikin, maksudnya terlalu liar. Atau motor yang di bawahnya tidak terlalu liar, lebih ke smooth tapi atasnya gila. Atau yang dari bawah sudah gila, apa mungkin atasnya gila untuk cc yang sama. Coba kalian pikir. Ya, mungkin kalau motornya bore up 300 cc ya, bawahnya galak, atasnya galak. Iya betul. Mesinnya gede. Sekarang mesinnya standar, cuma 155. Kalian berharap bawahnya galak, atasnya galak? Saya pikir tidak mungkin. Mungkin bagi kalian galak, tapi bagi saya tidak. Masih lebih galak yang 300 cc. Ya. Ya oke. Coba dipahami itu. Sekarang serah kamu mau ngapain terbahas. Ya gini aja bos. Ini yang kelihatan dulu aja bos. Mungkin dari sisi bloknya ya bos. Ya. Ini kan bloknya tadinya kayaknya ada lubang oli yang buat keluar apa ya bos? Di sini kok ini udah ditutup, itu kenapa sih bos? Oke, sini. Lubang oli yang di samping blok ya. Iya. Saya tahu maksud Anda. Dan Anda berpikir saya aneh. Iya aneh bos. Kok ditutup sih? Lihat sini. Blok di sana itu pasti nyambung sama yang ini. Iya. Ini fungsinya untuk turun oli. Jadi begini. Setelah oli dari pompa oli terus dipompa ke dalam pipa saluran yang di sini. Dari saluran yang di sini dia akan naik ke situ, lubang ini. Ya. Dan lubang itu. Lubang ini dan lubang itu akan mengalir melalui lubang ini. Oh ya. Nah, dari lubang ini terus ngalir ke sana. Keluar di lubang ini. Melumasi di sini. Ya. Terus berlanjut lagi. Melumasi di situ. Ya.
ya. Heeh. Sehingga di sini kan banyak oli nih, oli pada keluar. Ya. Turun olinya itu lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Heeh. Tembusnya ke lubang yang ada di sini, sini. Ya. Harusnya turun ke blok di sana. Iya, Bos. Gambarin. Ya, dokeng di sini, Bos. Ya itu biasanya ada Coakan lah. celah di bawah itu yang di bagian X ya di bawah. Heeh. Tapi ini nggak ada, Bos. Hilang Ini- semua. Itu bukan modif saya. Terus siapa yang modif, Bos? Itu Pak Andri yang modif. Tapi saya tahu alasannya kenapa ditutup. Kenapa? Jadi ini dulu bekas blok bore up. Heeh. Blok gede banget. Ya. Sehingga mau tidak mau lubang itu harus ditutup. Heeh. Seharusnya kalau untuk piston standar 63,5 nggak perlu nutup itu, tapi karena ini dapatnya blok bekas itu ditutup. Nah, akibatnya dari lubang ini kan tidak bisa turun Ya. karena ditutup. Heeh. Maka di sini dikasih sobekan ke pinggir Oh, biar. biar olinya turun ke sana. Gitu loh, Ya. ya. Heeh. Yang Mana? ini iya nggak tahu kemana, nggak ada hubungannya ini, nggak ada jalurnya. Terus Ya sudah diam aja. ada, Bos lah. Jadi gini, ini yang bolongan ini, tuh di dalam sana tuh, Iya, bolongan Bos, itu ya. tuh kelihatan tuh ya. Ya. Nah, itu jadi satu sama yang ini. Jadi ini semuanya sebenarnya berhubungan. Heeh. Jadi mau lewat sini ya bisa, sini ya bisa, ini ya bisa. Intinya gimana caranya olinya bisa turun ke sana, gitu loh. Heeh. Tapi kan itu kan di dalamnya itu bawaan pabriknya kan lubangnya biar turunnya cepet kan, Bos, mungkin. Oli kan itu kan kental. Kalau cuma segitu tok ya apa bisa secepat itu, Bos? Nah, ini harus kalian pikirkan. Nanti saya akan revisi ini blog. Jadi kalian bikin motor jangan cuman mikirin gimana caranya kenceng, gimana caranya kalian dapat kompresi tinggi, gimana caranya, aduh, ya itu sih harus. Tapi jangan lupakan masalah pelumasan. Betul. Jangan lupakan masalah oli, kualitas oli, sirkulasi oli. Kalian biasanya selalu lupa itu. Jadi motor kenceng tapi sebentar, terus itu rusak. Betul. Kok kalau motor standar dari pabrik nggak rusak-rusak? Karena mereka bukan cuma mikirin kenceng, performa, horsepower. Mereka mikirin ke depannya awet. Kan mereka nggak mungkin Suzuki jual motor dikomplain, Ya. aja rusak. Heeh. Gue bayangin, Avio itu sistem noken asnya itu hanya begitu doang. Tidak ada lahar, tidak ada lahar, hanya tutupan begitu. Mana tutup esnya? Bokor maksud. Nih. Iki apa ya? Kayaknya, Bos. Iya. Kayak ya, Sihir. tutupan kayak gini. Iya. Padahal ini ya, yang bagian jepit noken Iya. itu aslinya tidak terjepit, cuman ada spasi sedikit sekali. Heeh. Bayangin, kalau oli di sini sampai gagal, Ya. pasti hancur. Kamu sering lah kalau ya sok. Ya. Avio kalau sampai telat oli, bagaimana? Pasti rusak itu nih tutupnya. Belas-belas. Tuh. Aku dia pada satu. Pasti rusak di bagian noken asnya dulu, hancur dan suaranya jadi berisik, pasti itu. Mikir yang aku. Ya udah kayak gitu. Kenapa? Itu kan pakale panas toh, Bos. Sekarang kompresi udah gede. Semuanya gede-gede. Terus itu lubang radiator juga ditutup. Semuanya ditutup. Terus olinya juga ditutup semua. Kenapa sih mending ambil dari jalur inti aja lah. Kita ambil aman. Radiator tetap dipasang atau gimana gitu loh, Bos. Nggak keren mungkin ya. Jadi kalau motor balap ada radiatornya nggak keren. Jadi pada dilepas gitu. Waduh. Atau mungkin pompa olinya itu terlalu lemah ya, karena harus pompa dulu ke radiator gitu gitu loh. Karena ini dipakai untuk drag hanya sebentar. Mungkin kan Laura enggak panas-panas banget. Yang penting
tembakan olinya, tembakan dari pompa olinya kenceng. Oh iya, Yang dimaksudkan seperti itu. masalah tentang pompa oli bos. Hmm. Pompa oli EView itu kan ini sekarang kan mesin udah besar, kompresi besar. Itu pompa oli wajib ganti atau enggak bos? Kalau ganti ada yang lebih powerful ya, Heeh. ya pasti harus gantilah. Gimana caranya dia itu terlumasi. Cuman yang jadi masalah, ada yang pompa olinya dimodif, ada yang pompa olinya ganti yang dorongannya lebih. Heeh. Yang jadi masalah, dorongnya iya kuat, transfer oli dari bawah ke atas kuat, dari atas ke bawahnya yang terlambat gimana? Tah, pusing. Karena kalau sudah di atas untuk ke bawah kan tidak perlu pakai pompa, dia hanya mengalir turun. Iya. Nah kadang-kadang di atas pompa kenceng, turunnya lama. Ya terus pompanya nyedot apa? Harusnya lubangnya banyak ya bos. Harusnya. Jadi ini poin untuk kalian. Saya cerita tentang EView ini. Nanti ke depan mungkin saya akan sering update sedikit-sedikit tentang settingan EView ini seperti apa saja yang harus kalian perhatikan, apa saja yang perlu kalian setting dalam bikin EView seperti ini. Ini bukan hal yang wow. Ini biasa aja. Umumnya 4 tak ya begitu. Cuma nanti saya tekankan di sini, jangan cuma mikir kenceng, jangan cuma mikir power, pikirlah kawetan. Kalau kalian tidak mau kan performanya turun sebelum settingan ketemu. Iya betul. Apalagi kalian pakai pistonnya bukan yang piston dewa. Kalian harus perhatikan itu. Bagaimana semburan olinya di dalam, menyemprot piston, menyemprot ini segala macam, cukup atau tidak. Kalian perhatikan itu. Oke? Oke. Nanti mungkin ke depan saya akan bongkar mesinnya bersama Andri. Nanti Andri yang suruh bongkar aja lah. Nyong kesel. Gue juga kesel. Biar nanti kita review satu persatu kalau kalian ingin tahu speknya. Seperti inilah. Mungkin pada saat kalian nonton video ini, motornya nanti mungkin sudah ada. Jadi kayak gitu ya, bagi orang Cilacap yang nonton. Iya. Mungkin kalian udah lihat dulu motornya kayak apa larinya. Iya. Baru Live. videonya tayang. Baru videonya tayang, ini adalah proses buatnya. Jadi video ini saya buat mulai bulan Januari, September saya bikin Agustus saya bikin gigi rasionya gitu loh. Ini bulan apa sih, bulan apa? November. November ini sudah mulai keraki. Januari Tanggal 21. ya. Mungkin video ini kalian tampil, kalian udah sering lihat motornya mungkin. Jadi kalau kalian pengen tahu kan biasanya itu speknya apa sih, garapannya siapa sih, kalian bisa nonton nanti videonya tuh, speknya apa aja saya kasih tahu. Ya. Oke. Kiranya sekian dulu video seri 1 tentang cerita tentang EView porting itu seperti apa di mata kita, di mata Tiko Racing. Ya. Karena seperti melihat perempuan gue ya, dalam perempuan kan bagimu cantik, bagiku enggak, bagiku cantik, bagimu enggak. Gitu. Iya. Relatif. Jadi EView porting di mata Tiko Racing ya seperti ini. Iya. Terima kasih, selamat siang. Selamat nunggu seri-seri berikutnya. Jangan lupa macam-macam itu, like, comment, share dan macam-macam. Terima kasih yang sudah nonton dan salam. Tiko Racing. Terima kasih. Oke guys, lanjut yang kemarin masalah kerkas. Kita udah tambahkan material di daun kerkasnya untuk penyesuaian bobot nanti belakangan. Intinya kita rapihkan dulu. Pertama kita grinder dulu, baru terakhir pakai rubutan. Guys, lanjutin videonya.
ketemu lagi karo tukang bubute di Koresing ya. Sekarang kita mau ngurusi kerak aski guys. Ikuti terus videonya. Oke, kasih nih. Sekarang kita bubut balancer truk asnya guys. Ikuti videonya. Oke guys, ini hasilnya setelah ditambahkan material kemudian dibubut. Ini hasilnya. Jika kalian yang bingung tentang ukurannya atau berat bobotnya, karena saya tidak sempat untuk video itu semua, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kontak ke nomor WA langsung ya guys. Oke, kita ikuti perakitannya. Yes, DJ.